Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fanani dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan melakukan langkah-langkah dari uji pilot sampel t-test. Nah, di sini pengertian dari uji pilot sampel t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Dan uji pilot sampel t-test ini merupakan bagian dari analisis statistik parametrik. Persyaratan uji pilot sampel t-test adalah data penelitian berdistribusi normal, dan data yang digunakan dalam uji pilot sampel t-test pada umumnya berupa data berskala interval atau rasio atau data kuantitatif. Nah, tujuan dari uji pilot sampel t-test ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Dasar pengambilan keputusan pada uji pilot sampel t-test ini yaitu menurut Singgi Santoso, yaitu 1. Jika nilai signifikasi total kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai signifikasi total lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, kemudian membandingkan T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak dan HA diterima. Kedua, jika nilai T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, ini ada contoh soal, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Jawa siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Guru melakukan 2 kali tes hasil belajar. Tes sebelum dilakukan strategi pembelajaran Answer Gallery atau pre-test, dan tes setelah dilakukan strategi pembelajaran Answer Gallery post-test. Dengan demikian, guru mendapatkan data pre-test dan post-test yang disebut sebagai sampel berpasangan. Nah, berikut data yang diperoleh. Ada 13 data pre-test dan post-test. Nah, langsung saja kita lakukan langkah-langkah uji ini pada SPSS versi 25. Sebelumnya kita ketik dulu data tersebut ke dalam Excel seperti ini. Kita masukkan data ini ke dalam SPSS. Nah, pada data view kita paste. Kemudian pastikan data ini bisa berdistribusi normal. Nah, sebelum kita mengetahui pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Jawa ini, kita harus mengetahui dulu apakah nilai pada pre-test dan post-test ini berdistribusi normal. Nah, kita menggunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov dengan langkah-langkah sebagai berikut. Setelah kita memasukkan data ini, klik pada variabel view. Nah, pada name kita rubah kita rubah namanya. Pada kolom 1 kita rubah name ini menjadi hasil.
Selanjutnya pada kolom kedua kita rubah menjadi kelas. Kemudian pada desimal kita rubah angkanya menjadi 0 karena data kita kan bulat. Desimal. Kemudian pada label kolom yang pertama kita tuliskan hasil belajar. Hasil belajar siswa. Yang pada kolom kedua kita tulis kelas, ketik kelas. Oke. Nah, pada kolom value yang baris pertama kita biarkan non, dan baris kedua kita klik titik 3, kemudian akan muncul value label. Pada value kita beri kode 1, dan pada label kita ketik pretest, maaf. Kemudian kita add dan kita masukkan lagi kode 2 pada value. Pada label kita ketikkan pretest. Oke, dan add. Dan kita klik OK. Setelah itu kita buka atau klik data view. Nah, kita masukkan nilai dari pretest dan pretest ini ke dalam hasil. Ya. Dan kita pada kelas ini kita masukkan kode tadi untuk yang kolom nomor 1 sampai 13 ini adalah hasil dari pretest, maka kita beri kode 1. Dan selanjutnya kolom ke-14 sampai dengan 26 kita beri kode 2 karena ini hasil dari pretest. Oke. Selanjutnya kita klik analis, kemudian pilih deskriptif statistik dan explore. Nah, kita masukkan kelas ke dependent, kita masukkan hasil belajar ke dependent list, kemudian kelas ke factor list. Oke. Kemudian plots. Setelah kita klik plot, kemudian akan muncul kotak dialog explore plots. Kemudian kita centang yang normality plots with test dan continue, dan setelah itu kita oke, akan muncul kita cari test of normality. Nah, sudah muncul test of normality. Berdasarkan uji SPSS yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai signifikasi pada pretest sebesar 0,116 dan signifikasi pada posttest sebesar 0,200. Kedua nilai signifikasi ini lebih besar dari 0,05, maka pretest dan posttest berdistribusi normal.
Setelah kita mengetahui nilai pretest dan posttest berdistribusi normal, maka selanjutnya kita akan mencari tahu apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, kita buka data baru, new data. Kita masukkan lagi data ini ke dalam SPSS. Pastikan kita mengpastinya di data view. Nah, kemudian kita klik variabel view. Setelah itu kita ubah desimal menjadi 0. Nah, ini menjadi ada kolom name, kita ubah menjadi pretest dan posttest. Dan pada tabel kita juga masukkan pretest dan posttest. Pada kolom measure keduanya kita pilih scale. Nah, kemudian kita klik dulu data view. Nah, pada data view ini kita klik analis. Selanjutnya comparements, kemudian pilih yang paired sampel t-test. Oke, akan muncul kolom kotak dialog paired sampel t-test seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan pretest ke variabel 1, kemudian pada variabel 2 kita masukkan posttest. Seperti ini ya. Klik option, akan muncul kotak dialog paired sampel t-test option. Pada confidence interval percentage kita pilih 95, artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05, lalu klik continue. Dan oke. Nah, selanjutnya akan muncul kotak dialog lagi, output ini, dan kita akan muncul data paired sampel statistik. Nah,
Nilai pretest memiliki rata-rata hasil belajar atau MEAN sebesar 54,62 dan pada post test sebesar MEAN-nya sebesar 67,69. Jumlah siswa sebagai sampel penelitian N adalah 13 siswa. Dan nilai STD deficiency pada pretest sebesar 10,300 dan pada post test sebesar 10,727. Nilai STD error MEAN pada pretest sebesar 2,857, sedangkan untuk post test sebesar 2,957. Nah, karena nilai rata-rata pretest lebih kecil dari post test, maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada pretest dan post test. Kemudian pada paired sample correlation, nilai koefisien korelasi atau correlation sebesar 0,350 dengan nilai signifikasi sebesar 0,242. Karena nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara pretest dan post test. Kemudian pada tabel paired sample t-test ini rumusan hipotesisnya yaitu HO 0 tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Ashworth Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Kemudian HA sama dengan ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Ashworth Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Nah, pedomannya pada pengambilan keputusan ini, jika nilai signifikasi tutel kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima, dan jika nilai signifikasi tutel lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima dan HA ditolak. Itu menurut Singgi Santoso. Nah, berdasarkan pada tabel paired sampel test ini diketahui nilai signifikasi tutel adalah 0,002. Nah, karena nilai ini kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Ashworth Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa SD kelas 5 Negeri 1 Taji tahun 2019. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dari pengaplikasian SPSS, yang dimana tadi ada contoh soal yang diberikan, dan mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.